Joshua tahu akan hal itu. Joshua melihat akan hal itu. Pembaharuan akal budi terjadi sehingga Joshua bisa memperhatikan. Tetapi orang-orang Israel, 10 pengintai tidak memperhatikan sama sekali akan hal itu. Mereka menjadi Kristen yang biasa. Ke gereja, oh ya ke gereja. Tetapi setiap hari tidak pernah melihat akan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Tetapi Joshua dan Kaleb, dia tahu bahwa Tuhan bersama-sama. Dia adalah gembalaku. Mazmur 23. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada amin. Tuhan yang selalu menjaga akan kehidupan kita. Biarlah terjadi sesuatu pembaharuan. Tuhan mau membawa orang Israel kepada sesuatu tanah yang abundant. Tetapi tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Kenapa tidak terjadi? Karena mereka melihat sesuatu yang berbeda. Tidak ada sesuatu pembaharuan di dalam akal budi mereka. Saudara bisa melihat akan hal ini. Tidak terjadi dalam kehidupan 10 pengintai. Pada saat mereka lihat bahwa dirinya kecil seperti belalang. Mereka melihat akan dirinya begitu kecil. Dia nggak melihat, orang-orang 10 pengintai ini tidak melihat bahwa Tuhan, ya, begitu Allah yang perkasa. Tuhan sebagai Tuhan Jehovah Gibor itu tidak terjadi dalam kehidupan 10 pengintai. Bahwa Tuhan Allahnya yang perkasa itu tidak terjadi pada saat. Kalau mereka boleh ingat sejenak, pada saat Musa mengangkat akan tongkatnya, pada saat gak kuat diangkat oleh Harun dan Hur. Sehingga peperangan di Rafidim dimenangkan oleh Joshua. Joshua melihat akan hal itu. Melihat akan perkasanya daripada Allah. Tetapi 10 pengintai tidak melihat akan hal ini. Tidak ada pembaharuan di dalam akal budi. Yang dilihat Mesir lebih enak. Tidak ada pembaharuan. Maka dari itu pada saat sebenarnya mereka ini harusnya sudah mengalami akan hidup abundant. Saudara bisa bayangkan, sebagai Allah, Jehovah, yaitu Jehovah Jireh, pada saat mereka tidak menanam dan tidak menabur, hanya jalan kaki, Tuhan apa mengirimkan? Kirimkan mana, kirimkan burung puyuh. Mereka nggak melihat. Karena apa? Tidak ada pembaharuan akal budi. Tidak ada pembaharuan akal budi. Maka dari itu perlu di dalam kehidupan kita. Untuk mengalami hidup abundantly, harus ada sesuatu pembaharuan akal budi. Joshua dan Kaleb, begitu keluar dari Mesir, mereka melihat, oh terjadi sesuatu di mana Tuhan begitu perkasa. Dia melihat bahwa Tuhan itu benar Jehovah Jireh. Ada sesuatu pembaharuan bahwa Tuhan itu Immanuel, bahwa Tuhan itu gembalaku. Itu terjadi di dalam kehidupan daripada Joshua dan Kaleb. Saudara, seharusnya bangsa yang sudah dimerdekakan harusnya bertindak sebagai bangsa yang dimerdekakan. Ada amin. Orang yang sudah dimerdekakan, kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tindakan kita harus sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Amin, saudara. Saudara, sesuatu penghalang besar, ada sesuatu yang sulit untuk berubah. Mungkin saudara kurang menyadarin karena saudara dan saya belum pernah mengalaminya. Tetapi banyak orang mengatakan yang sering memberikan sesuatu bimbingan kepada orang-orang penjara. Orang-orang yang sudah keluar dari penjara, bagaimana mereka dibimbing. Salah satu yang sulit untuk mereka berubah. Saudara bisa terka apa? Yang membuat mereka sulit untuk berubah, yaitu mereka tidak bisa untuk hidup sendiri. Karena apa? Karena dia harus dilayani. Wow. Mereka dibawa pulang ke keluarganya, mereka tunggu
keluarganya menyediakan makanan. Karena apa? Karena setiap hari di penjara demikian. Bertahun-tahun di penjara ada yang menyediakan makanan, dimasukkan di sel, dia tinggal ngambil dan makan, nanti piringnya dipulangkan lagi. Maka dari itu mungkin kalau dia bertamu di rumah saudara, mereka juga nggak akan cuci piring saudara. Dia tunggu untuk memberikan makanan, saudara memberikan makanan, baru dia makan. Sesuatu perubahan yang sangat sulit terjadi bagi orang-orang penjara, yaitu mereka sulit, ya, mereka sulit untuk survive kalau saya boleh katakan. Mereka tidak mempunyai suatu inisiatif. Ada seorang ya yang membimbing, dia seorang businessman, dan ada beberapa yang berhasil, tapi dia juga katakan bahwa orang-orang yang keluar dari penjara, mereka sulit mempunyai inisiatif. Enggak seperti saudara yang bebas. Ya, maka itu ada anak yang mungkin sedikit kreatif. Saya tidak mengatakan mereka nakal, tapi kreatif, ya. Mereka bebas, mereka kreatif begitu. Pikiran mereka itu ada inisiatifnya. Mau ngapain, mau main ini, mau pegang ini, pegang itu. Tetapi karena penjara biasanya sudah berada di sel nggak ngapa-ngapain, maka itu nggak punya inisiatif. Mau ngapain ya nggak ada. Udah setiap hari ya di situ. Maka dari itu, saudara, dari ilustrasi ini kita bisa tahu bahwa di dalam kehidupan kita perlu mengalami suatu perubahan. Ada amin, saudara. Nah, saya memberikan suatu gambaran di dalam PowerPoint saya, ya. Kalau kita ini mempunyai suatu mental, ya, mental kita adalah mental pengemis, maka itu meskipun kita pakai jas, ya, pakai dasi juga akan ngemis. Oke? Maka dari itu perlu ada sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Sehingga mental kita pun akan mengalami sesuatu perubahan. Jadi bukan keadaan yang merubah kita, tetapi from inside and then will go outside. Ada amin. Maka itu firman Tuhan katakan, ya, jangan menjadi serupa dengan dunia. Terjadilah pembaharuan akal budi kita, pembaharuan budimu. Renewing your mind must happen untuk setiap daripada kita, harus terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, saya beberapa tahun yang lalu pada waktu terjadi akan Hurricane Ike, saya mengalami suatu pembaharuan akal budi. Saya ingin memberikan contoh kepada saudara. Bagaimana pembaharuan akal budi itu terjadi? Pada waktu Hurricane Rita, saya ngomel dengan istri saya. Saya marah dengan istri saya, ya. Karena apa? Karena seharusnya we can leave early. Kita bisa leave early dari Houston, tetapi we have to drive. We have to drive, kita harus mengendarai mobil, ya, selama hampir sehari, saudara. Kira-kira jam 11, jam 12 siang kita meninggalkan klinik di mana istri saya bekerja. Sampai di Dallas kira-kira jam 11, jam 12 siang. Bagaimana nggak capek? Bagaimana nggak jengkel, saudara? Ya. Karena apa? Karena istri saya sebagai uniform people, sebagai orang yang memakai uniform, ya, dia sebagai nurse, dia harus melayani akan orang-orang yang perlu didialisis lebih dahulu. Dia harus berada di klinik, dia harus stay di situ sampai selesai. Untuk dialisis mereka semua yang membutuhkan pertolongan. Tetapi saya nggak melihat akan hal itu. Sampai terjadi akan Hurricane Ike. Kita diberikan, ya, kita sudah capek, saya sudah give up. Udah nggak mungkin kita akan pergi ke Dallas lagi atau ke Austin atau kemana. Maka itu we better stay in Houston. Klinik daripada istri saya menyediakan hotel di medical center. Di situ Tuhan berbicara dan Tuhan membuat paradigm saya berubah. Pada saat saya melihat orang-orang, dokter, nurse, ya, orang dari FEMA, orang-orang policeman,
pakai uniform semuanya berada di tempat itu. Di situ mata saya terbuka. Wow. Inilah yang dikatakan pada saat semua orang lari, uniform people staying inside. Paradigm saya berubah. Tuhan memperbarui cara pikir saya. Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita, apa yang kita lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Stephen Covey di dalam pelajarannya Seven Habits, dia katakan, dia bercerita, pada saat dia berada di subway, dia bertemu dengan satu keluarga, suami beserta dengan beberapa anaknya. Dia duduk dalam keadaan capek, dia lihat beberapa orang juga duduk di subway. Ada yang sedang tiduran, ada yang sedang baca koran. Tetapi anak daripada bapak ini secara liar lari-lari di subway. Bahkan ada yang orang membaca koran, menyambar korannya dan lain sebagainya. Orang yang sedang tidur sampai nggak bisa tidur dan melihati. Dan Stephen Covey pada saat itu dia melihat akan bapak ini. Dan dia sedikit jengkel dengan bapak ini dan akhirnya dia menghampirin. Dia katakan, Pak, bukankah seharusnya Bapak menjaga akan anak-anak Bapak? Anak-anak Bapak begitu mengganggu, lari-lari sana sini, ya, dan lain sebagainya. Habis itu Bapak ini mengatakan, yes, I do not know what I have to do. Dia katakan, aku nggak tahu apa yang aku harus lakukan. Karena istriku baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Stephen Covey melihat akan hal itu. Paradigm dia yang jengkel, marah terhadap bapak sepertinya nggak tahu diri, nggak bisa memberitahu akan anaknya, nggak bisa mengajar akan anaknya, nggak bisa restrain anaknya untuk duduk. Dia jengkel pada saat itu, tetapi dia pada saat mendengar bahwa bapak ini, istrinya baru saja meninggal, langsung pikiran dia berubah. Perlu terjadi sesuatu pembaruan dalam kehidupan kita. Sometimes kita melihat seseorang, sometimes kita melihat suatu keadaan, seringkali itu bukan yang sebenarnya. Seringkali apa yang terjadi bukanlah yang sebenarnya. Apa yang saudara lihat? Apa yang saya lihat? Seperti 10 pengintai ini, dia melihat akan tanah Kanaan. Yang dia lihat, mereka besar, aku kecil. Yang mereka lihat bahwa ya benar, banyak sesuatu yang luar biasa, anggurnya besar-besar, buahnya, pisangnya besar-besar, dan lain sebagainya. Tetapi yang dia lihat yang menakutkan. Apa yang saudara lihat? Silakan PowerPoint saya. Apa yang saudara lihat? Saudara melihat katak? Mungkin sebagian saudara melihat kuda. Atau mungkin saudara hanya melihat katak. Atau mungkin saudara hanya melihat kuda. Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat? Wanita tua membuat saudara nggak bergairah? Atau wanita muda membuat saudara bergairah? Atau saudara melihat dua-duanya? Mengingatkan saudara, jangan suka muda saja, nanti pada satu saat saudara akan menjadi tua juga. Apa yang saudara lihat, itu akan berbicara dan saudara dan saya akan membuat suatu kesimpulan. Ada amin. Saudara dan saya membuat suatu kesimpulan. Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat hanya sekedar tangan? Ya? Apa saudara melihat di situ ada gorila? Saudara baru cari, wow, gorilanya yang mana? Ya.